Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane, tentu dalam keadaan baik. Oke, kita masih lanjut soal Pilpres ya. Di mana-mana memang topik Pilpres ini itu sangat hangat. Ya, kembali lagi politikus warung kopi bersama rekan-rekan tukang ojek, kuli bangunan, tukang sayur, dan lain sebagainya. Apa yang dibahas adalah Anies Capres, Nasdem apes. Ya, memang kalau kita perhatikan sejak pendeklarasian Anies Baswedan oleh Partai Nasdem itu sontak ya ada penolakan dari ya internal partai, dari eksternal partai, dari simpatisan. Kenapa? Pertanyaannya. Karena apa yang diharapkan oleh sebagian orang terhadap Bang Surya Paloh itu seolah-olah Bang Surya Paloh itu melakukan ya istilahnya ingkar janji. Ya, kalau kita perhatikan bahwa menolak politik identitas, tidak menginginkan adanya keterbelahan. Tapi dalam kenyataannya Bang Surya Paloh justru yang melakukan itu. Nah, sontak internal partai ya banyak yang mengundurkan diri, kader-kader partai seperti Nilu Jelantik ya yang dari Bali. Nah, itu mengundurkan diri dan beberapa fungsionaris yang ada di Bali mengundurkan diri. Pernyataan masyarakat NTT juga begitu ya. Tokoh di Sulawesi Utara, di Kalimantan, dan lain sebagainya. Padahal, ya suara Nasdem itu banyak di daerah Indonesia Timur. Ya, sontak juga pengamat ekonomi, pengamat politik mengatakan bahwa suara Nasdem akan turun drastis di wilayah Indonesia Timur. Nah, PDIP nanti akan menampung suara Nasdem. Itu yang pertama. Jadi memang dari internal partai sendiri langsung menolak pernyataan atau pemilihan Anies Baswedan sebagai capresnya Nasdem. Nah, bagaimana dengan eksternal? Eksternal juga begitu. Ya, para pengamat atau para pecinta Bang Surya Paloh itu sontak juga balik badan. Ya termasuk Cak Ompong. Karena apa? Karena apa yang disampaikan Surya Paloh melalui pidato kebangsaannya itu hanya retorika. Ya, retorika belaka. Restorasi Indonesia itu hanya ya retorika juga. Artinya apa? Artinya Bang Surya Paloh sendiri yang mengingkari restorasinya Bang Surya Paloh. Ya, pada saat ikon restorasi Indonesia itu dibuat sebagai pondasi Nasdem, ya Cak Ompong melihat luar biasa Bang Surya Paloh. Nah, tapi begitu Nasdem memilih capres Anies, nah itu semua orang balik badan. Nah, itu yang pertama. Jadi memang ada kerugian besar dari sisi Nasdem. Yang kedua, mungkin ada kader atau pengurus
Nasdem yang tidak menyatakan terus terang keluar dari Nasdem, tapi hatinya sudah keluar. Karena tadi mengingkari ya janji yang tertuang di Restorasi Indonesia. Jadi kalau menurut Compong, sekali ini perolehan suara Nasdem pasti turun. Yang panen PDIP, PKB, ya, Golkar. Beberapa suaranya akan terpencar ke partai-partai tersebut. Nah, itu dari ya pecinta Bang Surya Paloh dan Partai Nasdem. Yang kedua, banyak cibiran. Akibatnya apa? Akibatnya Nasdem dirubah menjadi Nasdrun. Iya kan? Jadi tolok ukur apakah pernyataan Surya Paloh itu benar, apakah tindakan Surya Paloh itu benar, itu cara mengujinya adalah tadi media sosial. Langsung itu, ukurannya langsung di situ. Karena itu tidak bisa dibohongi, tidak bisa diarahkan, dan tidak bisa lain-lain. Nah, jadi Nasdem sendiri yang tadinya benar-benar ya sesuai dengan apa yang disampaikan Bang Surya Paloh di Restorasi Indonesia dirubah menjadi Nasdrun oleh para netizen. Ya. Yang ketiga, kalau menurut Cak Ompong, banyak juga cibiran. Ya, menteri yang ada di kabinetnya Jokowi itu segera mundur saja. Jadi kalau menurut saya, jangan kita itu setengah jantan, setengah banci gitu. Karena apa? Karena di pemikiran para netizen, para media sosial, dengan Nasdem mencalonkan Anies, itu artinya Nasdem sudah keluar dari koalisi pemerintah. Sebaiknya secara gentleman juga para menteri itu sebaiknya mengundurkan diri. Itu lebih bagus lagi. Jadi clear. Dan yang keempat, sering sekali pidato Bang Surya Paloh ini mengatakan pemilu 2024 hendaknya tidak lagi terjadi keterbelahan. Kalau menurut Cak Ompong, keterbelahan itu sudah dimulai dari tanggal 3 Oktober dan berlanjut terus sampai di 2024. Cenderung keterbelahan itu semakin melebar. Nah, jadi kalau menurut saya, disinilah letak kenegarawanan para politikus senior. Ya, kita tidak tahu apa alasannya Partai Nasdem memilih seorang Anies yang sudah jelas-jelas ya track recordnya itu jika dipilih itu pasti akan terjadi keterbelahan. Jadi tidak mungkin juga, akhirnya bisa disimpulkan, tidak mungkin juga seorang Surya Paloh mampu merubah politik, ya dalam tanda kutip politik identitasnya Anies Baswedan. Jadi apa kata masyarakat? Justru Bang Surya Paloh malah ketularan. Ya kan? Jadi ya begitulah namanya politik. Ya namanya politik sudah terjadi, ya kita nikmati saja ini. Kalau itu memang ya keterbelahan itu terjadi. Tapi bagaimanapun ya kita rakyat Indonesia tetap menjaga merah putih. Oke, demikian analisa dari Warung Kopi ya bersama Cak Ompong.